Di sisi lain, Zizi mulai kesal dengan sahabatnya yang terkesan lebay dan sok perhatian padanya. Entahlah, rasanya aneh saja. Selama ini, Nadia tidak pernah seperti itu. "You nggak kerja, ngapain sih nempelin Mi terus? Disangka orang you suka nanti sama Mi," gerutu Zizi kesal. Kan Mi mau deket sama Yuzi. Masak nggak boleh. "Mau makan apa? Mi beliin ya," jawab Nadia manja. "Nggak, aku udah ada janji dengan Dokter Bim," jawab Zizi sembari merapikan lembar rekap medis pasien yang harus ia salin ke komputernya. "Dokter Bim, siapa itu?" tanya Nadia takut. Bagaimana tidak? Selain dia bertugas memastikan Zi selalu sehat, makan terjamin dan yang paling penting, dia harus memastikan bahwa Zi tidak boleh dekat dengan lelaki manapun selain Zain. "Teman Milah, kenapa emang?" Zi melirik ketus. "Aduh Hani Bani Sweetie, ingat masa idah belum selesai. Jangan macam-macam, jangan main api. Siapa tahu bapaknya bocah mau balikan ya kan?" jawab Nadia, sengaja bermaksud meminta Zi memikirkan Zain. Apaan sih? Nggak jelas banget. Situ siapa berani ngatur-ngatur Mi? Suka-suka Milah. Mau deket, mau temenan, mau pacaran bahkan mau menikah sama siapapun itu urusan Mi. Nggak jelas banget, balas Zi kesal. "Aduh Zi, kenapa you nggak paham Mi? Nasib Mi ada di tangan you," batin Nadia takut. "Ya, aku sebagai teman hanya mengingatkan. Mengingatkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk you. Soalnya kalau aku lihat, you sama bapaknya bocah sangat serasi Pol. Nggak ada yang bisa gantiin," jawab Nadia masih berusaha mengambil hati Zi perihal Zain. "Astagfirullahalazim, kamu sakit Nat?" tanya Zi sambil memegang kening sang sahabat. Enggak, mana ada aku sakit," Nadia cemberut. "Lebih tepatnya aku sakit batin Zi." "Sakit batin, bukan sakit badan." Nadia kembali bermonolog dengan dirinya sendiri. "Abis you aneh. Mending Nia, daripada you gangguin Mi. Mending you kerja dapat duit atau kalau nggak you gangguin tuh dokter-dokter tampan yang lagi koas. Siapa tahu ada yang mau sama you. Mayan kan, nggak jomblo lagi," jawab Zi seraya beranjak dari tempat duduknya. Malas saja mendengar ocehan sang sahabat yang menurutnya sangat tidak jelas itu. Kemarin-marin ia mendukung perpisahannya dengan Zain. Sekarang ketika ia berusaha melupakan pria itu, dia malah terus mendesaknya untuk mengingat dan mempertimbangkan lagi tentang keputusannya berpisah dengan Zain. "Zi tunggu, Mi ikut," pinta Nadia seraya melangkah mengikuti kemanapun Zi melangkah. Sebenarnya Nadia kesal jika Zi sudah bermiu dengannya. Itu tanda awal bahwa Zi tidak mau mendengarkannya. Tidak mau berdekatan dengannya. Tidak mau menghiraukannya. "Zi, kamu lagi hamil. Jangan cepat-cepat jalannya. Nanti jatuh," pinta Nadia seraya terus melangkah mengikuti sang sahabat. Ngapain sih ngikutin terus? Aku mau makan," ucap Zi kesal. "Ikut," jawab Nadia dengan senyum manjanya. "Bayar sendiri." "Woke, kalau perlu makanan you, Mi yang bayar," jawab Nadia ceria. Tumben, dapat uang dari mana kamu?" canda Zizi. Karena dia tahu Nadia masih menanggung dua adik yang menjadi tanggung jawabnya. "Ada deh," Nadia tersenyum. "Tapi halal kan?" Zi memang sangat pantang dengan rezeki tak halal. Apalagi saat ini di dalam raganya ada dua nyawa yang tidak boleh ia kasih asupan yang salah. "Halal, Makcik, tenang aja. Pokoknya bersama Nadia semua aman," jawab gadis ayu ini. Lalu tak menunggu waktu lagi, mereka pun segera ke kantin untuk menuntaskan rasa lapar yang mereka rasakan. Demi apa Nadia mau melakukan hal aneh begini? Menjadi bayangan Zi. Membuntuti wanita ini. Astaga, Laskar dan Laila memutuskan untuk kembali ke Batam. Menenangkan pikiran mereka, agar bisa mengambil keputusan yang benar. Setidaknya terbaik untuk mereka semua. Baik untuk Zain, Zi maupun calon bayi mereka. Jujur, Laila sangat kasihan dengan suaminya.
Terlihat jelas bahwa dia sangat stres memikirkan putranya itu. Rasa bersalah telah membiarkan Zein diasuh oleh Widya, yang notabene tidak pernah peduli pada Zein. Menjadikan pola pikir putranya itu tidak dewasa, pelin-pelan dan tidak berpendirian. Andai dia tegas kala itu, membawa mereka ke dalam asuhannya, mungkin Zein akan lebih tegas seperti dirinya. Makan dulu Pak, nanti sakit, ucap Laila sambil menyodorkan sepiring nasi dan lauk untuk sang suami tercinta. Kenapa Zein bodoh begitu ya Ma? Tanya Laskar lagi. Nada penyesalan terlihat jelas di sana. Laila tak bisa menjawab, sebab sejatinya sifat yang ada pada Zein saat ini adalah turun dari sifat pria yang ada di depannya ini. Laila hanya bisa tersenyum memikirkan itu. Demi apa? Laila ingin tertawa, namun, ia tak ingin menambah beban untuk suami tercintanya. Laila tak ingin membuat pria ini tertekan karena kenyataan yang ia pikirkan. Nadia melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Menjaga Tuan Putri dengan sepenuh hati. Lelah, tapi mau bagaimana lagi? Bukankah ini adalah kesepakatan yang telah ia ambil? Nadia tak bisa mundur lagi. Surat perjanjian itu jauh lebih mengerikan dibanding harga nyawanya. Astaga, mimpi apa Nadia bisa terlibat dengan keluarga mafia itu? Memiliki ajudan-ajudan yang setiap saat menatapnya. Bahkan mereka terlihat nyata ketika hadir di dalam mimpi. Mereka seakan mengikuti. Bukankah itu sangat mengerikan? Saat sedang asik makan, tiba-tiba dari belakang orang yang Zi tunggu datang. Dengan sikap bersahabat, Bima pun menepuk pundak Zi. Woi, main makan aja nggak nungguin. Canda Bima mengagetkan. Sorry, mumpung ada yang neraktir. Duduk Bim, sambut Zizi sopan. Namun, di sini ada sepasang mata yang menatap kesal pada pria itu. Membuat Bima merasa aneh. Why? Tanya Bima pada Zizi. Karena menurutnya teman yang ada di sebelah Zi tidak menyukainya. Zizi yang paham akan maksud sang sahabat, tentu saja langsung tersenyum simpul. Ish, apaan? Napa cemberut gitu? Bisik Zi pada Nadia. Enggak, santai. Jawab Nadia ngeles. Oh, oke. Zizi tersenyum. Sedangkan Bima masih mencoba mencari tahu. Ada apa dengan teman sahabatnya ini? Sudah, Bim. Nggak usah dipikirin. Dia lagi dapat canda Zizi. Agar suasana tidak kaku. Oh, Bima tersenyum. Enggak apaan. Dah aku pamit dulu ya. Selamat makan siang Zi. Ingat apa yang aku katakan. Ingat batasan, ucap Nadia. Zi dan Bima saling menatap aneh saja. Bagaimana tidak? Nadia mengeluarkan peringatan yang tidak masuk akal kepadanya. Aneh saja. Namun, Nadia adalah Nadia. Gadis yang selalu posesif terhadap apapun yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dengan lirikan kesal pada Bima, gadis manis berambut panjang ini pun meninggalkan Zizi dan Bima. Merasa aneh dengan Nadia, Bima pun bertanya, dia kenapa Zi? Kok dia kayak nggak suka sama aku gitu? Dia suka sama kamu Zi spontan. Zizi pun tertawa. Menurutnya, Bima sangat lucu. Ditanyain bener-bener kok malah ketawa. Bima cemberut. Abis kamu aneh Pak. Maksud dia suka sama aku apa? Menurut kacamata bapak dia lesbi. Zizi kembali terkekeh. Ya nggak menutup kemungkinan kan? Kan kamu tahu sendiri sekarang banyak yang begitu. Jawab Bima tak mau kalah. Jangan sampai kedengeran orangnya loh. Bisa ngamuk nanti. Kan situ lihat sendiri dia ketus gitu. Zizi terkekeh. Sedangkan Bima hanya mengangkat bahunya pertanda ia enggan meladeni gadis aneh itu. Sayangnya tidak dengan Nadia. Gadis mata-mata itu masih setia mengawasi sang sahabat. Memastikan bahwa pria yang berprofesi sebagai dokter itu tidak menyentuh Zizi sama sekali. Jika tidak maka para ajudan yang mengawasi dirinya dan Zi akan mematahkan tangannya. Ya, tugas Nadia memang seberat itu. Nadia harus selalu memastikan bahwa Zizi aman dari segi jiwa dan raga. Jakarta, Safira dan Lutfi langsung masuk ke dalam kamar di mana Zein dirawat.
Mereka tidak mengetuk pintu terlebih dahulu karena Zein sedang tertidur. Ditemani oleh seorang pria muda berjaket hijau. Pemuda itu asik bermain game atau entahlah. Yang jelas dia sedang asik dengan ponselnya. Melihat ada kerabat sang bos masuk, Rian pun meletakkan ponselnya dan memberi salam. "Selamat siang Bu Pak," sapa Rian. "Iya, siang. Kamu siapa?" tanya Safira lirih. "Saya tukang ojek langganan Bang Zein Bu," jawab Rian jujur. "Oh, kok masih di sini? Emang abang belum bayar?" tanya Safira lagi. "Sudah Bu, beliau memang sengaja meminta saya menjaganya, selama beliau tidur. Saya sudah biasa disuruh jagain beliau Bu," jawab Rian sopan. "Oh, baiklah," jawab Safira. Kemudian ia tidak bertanya lagi kepada Rian, tapi melangkah mendekati Zein yang saat itu masih terlelap manis di atas ranjang rawat itu. Sedangkan Lutfi mengajak Rian duduk di sofa yang tersedia. "Sudah lama kerja sama Bang Zein?" tanya Lutfi basa-basi. "Sekitar 1 bulan Pak," jawab Rian sopan. "Jangan panggil Bapak, kayaknya kita seumuran," ucap Lutfi. Rian hanya tersenyum. Mereka terus berbincang. Sedangkan Safira tetap berdiri di depan Zein, menunggu pria arogan itu bangun dari tidurnya. 10 menit berlalu. Zein terlihat menggeliat. Mungkin dalam tidurnya dia merasa tak nyaman ada yang mengawasi. Benar saja. Ketika ia membuka mata, Zein melihat ada saudara kembarnya sedang berdiri mengawasinya. Ra, kapan datang?" tanya Zein. "Baru 10 menit yang lalu," jawab Safira jujur. "Sama siapa?" tanya Zein. "Sama suamilah." "Sama siapa lagi?" Safira menarik kursi dan duduk tepat di depan Zein. "Oh." Zein mencoba bangun. Dengan cepat Lutfi dan Rian hendak membantu. Tetapi mereka mengurungkan niat itu, karena Safira menatap tajam ke arah keduanya. Mau tak mau Zein harus berusaha untuk bangun sendiri. Di samping itu, Lutfi sangat paham dengan arti tatapan itu. Untuk menghormati sang istri, ia pun mengajak Rian untuk keluar ruangan ini. Di dalam ruangan, Safira terlihat tidak empati sedikit pun terhadap apa yang kakaknya rasakan. Justru Safira cuek dan gemas saja. Mengapa Zein tidak bisa terbuka dengan perasaan yang ia rasakan? Kenapa abang belum bicara jujur pada Vita? Apa maksud abang tetap mempertahankannya dalam kebohongan? Tanya Safira tegas. Zein mengambil napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Rasanya Zein ingin mengeluh. Namun pada siapa? Hampir seluruh keluarganya tak ada yang mau mengerti akan dirinya. "Nggak semudah itu Ra, kan abang udah memilih," jawab Zein. "Vira tahu abang udah memilih. Tetapi Vira juga mau abang jujur sama Vita kalau abang pernah menikah. Lalu bercerai karena ingin kembali padanya. Aku rasa nggak berat. Abang harus berani menghadapi konsekuensinya Bang. Jangan jadi pengecut begini," ucap Safira geram. "Jadi menurutmu, abang harus gimana?" tanya Zein lirih. Safira tak menjawab pertanyaan itu, percuma berdebat dengan seseorang yang tak mau mengerti bahwasanya ia bersalah. Percuma berdebat dengan orang yang nyata-nyata salah, tapi berusaha keras menampik rasa itu. Safira memutuskan keluar dari ruangan yang telah sukses membuatnya sesak itu. Namun, ia berjanji akan membongkar rahasia Zein kepada Vita dengan caranya.